Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam tajwid itu ada namanya waqaf dan ibtida. Bedanya apa dengan materi makhraj, kemudian sifat huruf yang sudah kita pelajari? Bedanya kalau makhraj dengan sifat itu ngebahas kalimat aja. Dia tidak ngebahas itu ayat tentang apa, nggak dibahas itu. Dia pokoknya bacanya gimana, kho di mana makhrajnya, nun ketemu tak gimana bacanya. Dia tidak berbicara tentang makna. Pokoknya kalimatnya aja, kata-kata itu ya, huruf-huruf disambung. Tapi kalau waqaf ibtida dia berbicara tentang maknanya yang terkandung di dalamnya. Sehingga saat kita membaca Al-Qur'an itu harus jelas di mana berhentinya. Kalau nafas habis itu kan. Kenapa? Karena terkait masalah makna. Karena kalau salah berhenti, berarti salah dong nanti. Artinya kalau titik komanya nggak benar, berarti kan orang memahaminya nggak benar. Hanya saja karena di bahasa Arab kita bingung. Kalau bahasa Indonesia sih mungkin kita bisa kira-kira berhentinya di sini gitu kan. Ada komanya kita berhenti, ada titiknya kita berhenti. Tapi dalam Al-Quran bahasa Arab masalahnya. Kita nggak tahu artinya. Karena kita nggak tahu artinya, maka para ulama memberikan atau membuat ijtihad lah, berijtihad untuk membantu kita yang tidak paham. Di antaranya apa? Di antaranya dengan meletakkan tanda-tandanya. Di antaranya ada jim di situ ya, ada qala, ada sola, ada titik 3, ada mim kecil, ada la. Ini cara para ulama untuk membantu kita. Tapi itu juga belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena terkadang ada satu ayat yang kepanjangan mutusnya. Napas kita kehabisan belum selesai di jim atau di qala atau di sola itu. Itu gimana mulainya tuh? Karena sulit kayak gitu kan. Nah muncul lagi sekarang ijtihad baru, dikasih garis merah dengan garis hijau kalau tidak salah ya, itu di beberapa Quran, enggak semua Quran. Ya sudah mulai di Quran Indonesia, terutama yang Shahib kalau tidak salah. Yang cetak apa, yang Quran As-Shahib, nggak tahu di situ Pak ini ada nggak yang garis-garis, ada waqaf ibtidanya nggak? Di sini mah garis-garis nggak ada ya, cuma waqaf aja tanda. Ya, nah itu kalau menurut saya ya mungkin Pak Budi ya yang itu ya, ada garis nggak? Nah ini lebih enak lagi nih, karena sudah dikira-kira napas orang itu akan sampai segini gitu, dikira-kira. Nah ini dia tanpa mengetahui arti, ngikutin itu saja, insya Allah maknanya benar. Itu. Ini bagian dari itu. Nah untuk mengetahui, kalau itu untuk mengetahui alasan mereka, ini kan mereka nggak pakai alasan. Pokoknya berhenti di sini, boleh di sini aja. Alasannya apa? Nggak dijelasin. Itu nggak perlu untuk dijelaskan. Kenapa? Karena itu untuk orang umum, secara umum. Ya, untuk orang umum. Tapi kalau kita memperdalam, alasan kenapa berhenti di situ itu harus pakai nahwu shorof itu. Alasan kenapa berhenti di situ itu pakai ilmu namanya nahwu shorof. Dan tidak semua orang bisa mempelajari itu. Tidak semuanya mempelajari itu karena kalau dari awal kan dari nol lagi umpamanya itu sudah agak-agak sulit mungkin, sekalipun kalau dia mau belajar sih bisa-bisa aja gitu. Karena harus dihafal. Kayak tasrifan itu kan harus dihafal itu. Ini untuk mengetahui mananya agak kesulitan. Atau bisa juga mungkin dengan lihat terjemahan, bisa juga ada terjemahannya kan, bisa kita lihat terjemahan seperti apa ya. Tapi kalau lebih memperdalam lagi ya nahwu shorof. Makanya kata para ulama, orang yang paling tahu tentang waqaf ibtida adalah orang yang paham nahwu shorof. Ulama lughah atau ulama bahasa atau ulama nahwu shorof itu dia yang tahu di mana berhenti yang sesungguhnya. Guru saya beliau ahli nahwu shorof, Syekh Yasin Jasim Al-Muhaimid rahimahullah. Beliau juga ahli tafsir. Jadi memang beliau keilmuannya di situ. Jadi ulama pakar nahwu. Sehingga beliau bisa mengkritik, bukan kritik, mengoreksi mushaf Madinah, tanda ini ya. Nah, ini Madinah kan? Nah, beliau koreksi. Beliau ketika kita sedang talaki pulang, kalau tidak salah dia bilang, setelah saya lihat kata beliau ada sekitar 50 kesalahan meletakkan tanda wakaf. Tapi ini juga ijtihad ulama Saudi, ini juga artinya bukan orang nggak punya ilmu. Tapi masalah kan beda-beda keilmuan seseorang kan. Yang jelas ini
beliau ulama dari Syria, punya ijtihadnya, yang di Saudi juga punya ijtihadnya, sehingga kalau mereka kalau beliau saja membuat lagi mungkin akan beda dengan yang Saudi. Kalau kira-kira Imam Hafiz kadang penentuan tanah itu berbeda dengan yang lain. Kadang kalau mungkin itu terkait masalah kayak ini di surah Al-Fatihah, itu kan kalau Imam Hafiz dia tidak ada berhenti di alaihim itu, siratal ladzina an'amta alaihim, nggak ada berhenti ya. Tapi kan yang lain alaihim di situ ayat, karena katanya kan 7 ayat itu bismillah nggak masuk, sedangkan yang masuk kan masuk bismillahnya. Bismillah itu kan ayat pertama. Di ayat-ayat yang lain nggak ada bismillah ayat pertama itu. Ayat pertama itu yang setelah bismillah. Coba kan masalah gimana kalau bismillah nggak diikutkan, 7-nya di mana? Karena Al-Fatihah 7 ayat. Kata mereka tuh dipotong di situ, yang akhir itu dibikin 2. Alaihim itu jadi 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat yang berikutnya gitu. Tapi kalau Hafiz tidak. Secara makna Enggak ada ini. Iya. Nah, kalau perkata kan memang sesuai dengan katanya saja. Cuma masalah susunan bahasa Arab dia agak beda dia. Iya. Kayak jalasa Muhammad. Jalasa artinya duduk. Muhammad ya Muhammad. Kalau terjemahkan sesuai dengan itunya berarti duduk Muhammad atau telah duduk Muhammad. Tapi itu kan nggak sesuai dengan susunan Indonesia, nggak enak. Orang Indonesia itu Muhammad telah duduk, gitu. Didahulukan Muhammad dulu. Tapi kalau bahasa Arab, jalasa Muhammadun. Iya, makanya dia harus dirubah susunannya. Arab harus dirubah ke Indonesia, jangan ngikutin itu. Itu dia. Iya, jadi bedanya di situ susunannya. Iya. Tapi kalau di pondok, biasa anak-anak pondok itu ya karena sedang belajar bahasa Arab ya, kan belum terlalu paham masalah itu. Sehingga bahasa Indonesia diterjemahkan ke Arab. Ada mufradat atau kosakata Arab dimasukin ke susunan bahasa Indonesia yang sedang dia ini kan. Kenapa? Karena dia lagi belajar itu ya, dan juga biasanya takut dihukum. Karena kalau ngomong bahasa Arab kan nanti dihukum sama kakak kelas sama pengurusnya. Makanya dia pokoknya ngomong bahasa Arab, mau apa gini pondok. Iya, kayak yamshi itu artinya dia berjalan. Mereka menggunakan jalan-jalan yamshi, padahal bukan yamshi bahasa Arab jalan mah. Iya. Bukan yamshi atau seperti apa tuh? Terus terang tuh. Kalau terus terang kan apa bahasa kita yang terus terang? Ya terus terang, saya mau ngomong terus terang gitu kan? Terbuka gitu. Tapi kalau diterjemahkan ada 2 kata di situ, ada terus ada terang. Terus itu istamir katanya kan, lanjut maksudnya. Kemudian terang munir, berarti istamir munir katanya. Enggak ada istamir munir bahasa Arab itu. Ya enggak ada. Cuma kan kalau ngomong bahasa Arab dia dihukum sama gurunya, sama ininya. Nah ini. Iya, pokoknya Arab. Ya. Atau kita mau makan nih. Kalau makan kan kadang, ayo sikat gitu. Sikat itu kan ada fursah, tapi fursah itu sikat buat di kamar mandi itu ya. Jadi kalimat sikat itu dengan sikat ini beda. Tapi mereka gunakan kalimat itu untuk obrolan sehari-hari. Ini. Kalau kamus biasanya kata dasar ada yang cari. Iya. Umumnya ini ada kalimat yang suruh. Kita cari di Nasoro, baru ketemu. Kalau cari itu nggak akan ketemu itu. Iya, dia harus dikasih dicari asal katanya apa. Umpamanya majelis, berarti kita cari di jalasa, berarti duduk dia. Nanti akan ketemu majelis tempat duduk. Kayak gitu. Iya. Jadi bahasa Arab itu memang agak sulit dibanding bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Arab 2-3 tahun, mungkin masih banyak kekurangan. Tapi bahasa Indonesia bulanan udah lancar orang. Iya. Kayak orang Palestina, masya Allah. 4 bulan di sini, dia 4 bulan itu gara-gara nggak bisa masuk ke Gaza saat itu sedang COVID kan, ditutup perbatasannya. Dia mau masuk ke Gaza nggak bisa. Akhirnya dia nggak pulang ke Gaza, tinggal di Indonesia. Nunggu waktu mungkin ya 4 bulan tuh. Belajar bahasa Indonesia bisa dia. Belajar bahasa Indonesia sampai nikah dengan orang Indonesia, orang Jawa tuh, orang Jawa mana gitu lupa saya. Dia ngomong di YouTube tuh ngomong bahasa Indonesia aja.
Dia munsid juga nasid. Dia tuh biasa nasid. Nasidnya bahasa Indonesia udah. Iya, ternyata memang mudah karena bahasa Indonesia itu antara ucapan dengan katanya itu sama. Apalagi sebagian kata Indonesia dari bahasa Arab kan. Nah, ada sebagian. Bahasa Inggris kan one dibacanya one. Itu. Kemudian C itu kan si katanya kan. Ketika ada kalimat car kita nggak bisa baca car katanya si atau sar gitu ya. Tapi jadi k gitu ininya. Jadi berubah-berubah jadi. Jadi ABC-nya apa gitu pas dibacanya kayak gimana dalam satu kata itu. Itu Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia kan apa adanya. One ya tulis one aja. Kalau one ya pakai w gitu kan. Jadi mudah bahasa Indonesia. Ya, baik kita kemarin mereview sedikit ya. Bahwa dalam bahasa Arab itu ada namanya jumlah kalimat sempurna atau kalimat tidak sempurna. Nah, kita pahami dulu alurnya. Dalam bahasa Indonesia kan huruf dikumpulin jadi kata. Itu Indonesia tuh. Kata dikumpulin jadi kalimat. Saya pergi ke pasar, itu kalimat. Sayahnya kata gitu. S-nya huruf, ya kan? Tapi kalau bahasa Arab ana adhabu ila suq. Saya pergi ke pasar. Itu bukan kalimat namanya tapi jumlah. Jadi huruf dikumpulkan jadi kalimat. Kalimat kumpul jadi jumlah. Jadi kayak dzalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kumpulan kalimat. Dzalika kalimat ini apa namanya isim isyarah, alkitab kalimat isim terus begitu. Jadi ini kalimat dijadiin satu menjadi jumlah namanya. Nah, sebagaimana di bahasa Indonesia kalimat itu ada yang sempurna, ada yang sempurna kan? Yang sempurna itu yang bisa dipahami oleh pendengar. Yang nggak sempurna nggak dipahami. Umpamanya kalau saya pergi aja, sempurna nggak itu? Kalau saya pergi aja, belum. Pasti orang akan nungguin jawabannya. Mau ngapain gitu setelah itu kan? Berarti belum sempurna. Bahasa Arab juga ada seperti itu. Nah, kalau dalam Al-Quran kita berhenti, kemudian berhentinya pada kalimat yang sempurna, maka di situ yang diinginkan. Tapi kalau kita tidak sempurna, berhenti di situ, salah maknanya nanti. Belum selesai ininya. Hanya saja tadi saya mengetahuinya gimana ini sempurna atau tidak. Nah, di situ harus punya pengetahuan ilmu bahasa Arab. Ya. Dan di sini memang hanya sedikit dikenalkan saja gitu, tidak mendalam banget gitu ya. Yang penting tadi itu kita pernah belajarlah dikit-dikit lah gitu. Artinya seperti yang terjadi di Quran. Ya. Nah, kemudian dalam bahasa Arab itu ada kumpulan kalimat, bukan kalimat ya, kumpulan bahasa Indonesia, maksud jumlah. Jumlah itu terdiri dari kumpulan kalimat. Dan kalimat itu hanya ada 3 saja dalam bahasa Arab itu. Kalau tidak kata kerja, kata benda, bisa kata sambung, mungkin dikatakan kata sambung. Isim, kata benda, ini isim. Fi'il, kata kerja, kata sambung yang ke dan seterusnya itu. Nah itu aja susunannya dalam bahasa Arab itu. Nah, kalau ada susunan dalam bahasa Arab, kemudian dia sempurna secara lafad. Saya pergi ke sekolah, dengan sempurna kan difahami. Maka ini sempurnanya namanya sempurna secara lafad namanya. Tapi nanti ada sempurna secara makna. Makna itu artinya secara umum. Ini ada kisah Muhammad nih, kisah atau cerita tentang Muhammad umpamanya. Dia sekolah, dia pulang lagi gitu. Kalau ceritanya belum selesai, berarti masih ada kaitan kan? Maka di situ belum sempurna namanya. Tapi kalau ceritanya sudah titik selesai, maka itu sempurna secara utuh. Ya, secara utuh itu. Nah, itu disebut tam namanya. Iya. Makanya di sini ada mufidah secara makna ya di halaman ke-44. Coba kita lihat 44 45 gitu ya, review lagi 46. Nah, yang secara makna itu ya tergantung Quran tentang apa, karena Quran itu kan isinya kadang ada kisah-kisah ya kan, kadang isinya itu tentang hukum-hukum, kadang isinya tentang karakter-karakter dan seterusnya, banyak isi Al-Quran itu. Iya, kalau sudah sempurna itu tentang ayat 1 sampai 5 tentang karakter orang bertakwa, berarti dia sempurna tuh, sempurna secara makna.
secara makna gitu. Berarti kalau kita berhenti di ayat ketiga belum sampai ayat kelima, sempurna nggak? Belum sempurna. Dia masih ada kaitan, ini secara makna masih ada kaitan. Hanya saja berhenti di ayat itu tidak dikasih tanda-tanda, tidak dikasih tanda itu. Pokoknya setiap bulatan ayat berhenti aja gitu kan. Kalau boleh jadi di situ juga belum sempurna, boleh jadi. Seperti ini yang belum sempurna itu. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Sempurna nggak itu? Maka orang yang sholat celaka sih? Iya. Sempurnanya siapa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Baru sempurna itu. Tapi karena di Al-Quran sudah ada bulatan, akhirnya berhenti di situ. Kalau seandainya kata-kata itu bukan dalam satu surat saja, tapi dalam satu ayat, maka kita harus di situ tidak boleh berhenti. Ada la di situ harus dilanjutin. Jadi kita bedakan antara sempurna secara paragraf ya, satu paragraf atau satu kisah ya. Itu satu kisah itu nanti kan terdiri dari beberapa ayat tuh, ayat gitu kan. Kalau kita berhenti di tengah-tengah berarti belum sempurna kisahnya. Tapi karena dia sudah dipisahkan dengan ayat-ayat, maka para ulama nggak mempermasalahkan. Kenapa? Karena Nabi itu katanya berhenti itu setiap ayat. Jadi mau maknanya sudah sempurna atau tidak, karena ada ayat udah beritanya di situ. Kayak wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi semua tah. Berarti Nabi rugi, yang sholat rugi semua rugi kan? Kalau nggak begitu, ada ilahnya kecuali. Berarti dia belum sempurna tuh. Tapi karena sudah ada ayat di situ, maka kata para ulama nggak apa-apa berhenti di khusr. Terus dilanjutin di sini. Tapi kalau seandainya itu dalam satu ayat panjang, kayak surat tentang apa tuh yang panjang banget tuh, hutang ya, satu ayat gitu panjang, itu kita nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena belum sempurna, pasti itu akan dikasih la di situ, jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena berhenti di situ artinya nanti nggak sempurna, nantinya salah. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, berhenti menjadi situ, rugi dong manusia semuanya. Karena kalimat al-insan di situ kata para ulama, alif lamnya itu dia memiliki arti lil istighraq. Istighraq itu menyeluruh. Jadi seluruh manusia tanpa kecuali. Nabi juga masuk ke situ jadinya kan. Makanya dia akan sempurna kalau kecualinya dibaca illal ladzina amanu wa amilus shalihat gitu. Jadi seperti ini mungkin ya biar kita pahami. Quran ini kemarin kita juga udah singgung ya. Al-Quran 30 juz ini satu kesatuan. Dia tidak bisa dipisah-pisah atau tidak bisa dibuang satu surat umpamanya. Dia berat satu tubuh kita, kalau dibuang satu surat berarti dibuang tangan kita satu gitu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu dia satu kesatuan. Dan itu sempurna gitu. Tapi satu Quran ini terdiri dari berapa? Dari apa itu? Dari surat-surat kan? Dari surat-surat. Dia sebenarnya nyatu tuh. Jadi pembahasan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu nyatu pembahasannya. Makanya para ulama dalam tafsir itu biasanya kalau menjelaskan tentang surah umpamanya surah Al-Fatihah umpamanya dengan Al-Baqarah, maka akan ada penjelasan hubungan Al-Baqarah dan Al-Fatihah ini gitu. Karena dia akan nyatu. Al-Baqarah dan Al-Imran ada kaitan dengan Al-Baqarah, surat Al-Imran, ini kaitannya gitu. Karena dia nyatu. Jadi tidak ada misah sendiri. Karena kalau misah sendiri, maka posisi bisa dipindah-pindah jadinya. Kalau dia misah sendiri itu, enggak satu kesatuan susunannya itu, maka susunannya bisa dirubah-rubah. Al-Baqarah di sini dipindahin besok ke sana gitu kan. Itu enggak dilakukan. Kenapa? Karena dia nyatu. Antara Al-Baqarah Al-Imran ada kaitan. Ada An-Nisa dengan apa itu? Al-Imran ya, ada kaitan gitu. Nanti ada An-Nisa dengan setelahnya dengan Al-Maidah ada kaitan gitu, terus begitu. Jadi satu kesatuan dia itu, satu kesatuan. Nah, kalau kita ngelihat Al-Qur'an secara utuh, maka sempurnanya di mana? Kita katakan sempurna itu di surat apa atau di yang mana? Kalau kisah sempurnanya di mana? Sempurna kisah itu di mana? Di akhir kisah. Ya kan? Tamat itu sempurna tuh. Kalau kisah tamat sempurna di situ. Nah, kalau Al-Qur'an di mana sempurnanya berarti?
Di An-Nas berarti. Di An-Nas. Berarti karena Al-Quran keseluruhannya itu terdiri surat, maka kalau kita berhenti di surat tertentu boleh jadi kurang sempurna gitu. Makanya kalau diibaratkan satu fakrah itu, dia itu ibarat surat-surat gitu. Ini secara keseluruhan. Maka sempurnanya itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berarti di sini sempurna. Kemudian nanti dari surat ini, dari Al-Quran, dari surat-surat kan? Iya. Surat-surat ini umpamanya Al-Baqarah. Mana di surat Al-Baqarah yang sempurna di mana? Di ujung Al-Baqarah. Al-Fatihah di ujung Al-Fatihah gitu. Jadi setiap ujung, setiap surat itu. Umpamanya di Al-Baqarah, maka sempurnanya di selesai ujung Al-Baqarah gitu. Berarti kalau kita berhenti di tengah-tengah itu belum sempurna gitu, belum sempurna karena sempurnanya di tengah-tengah. Kemudian surat itu dari apa surat itu? Kisah-kisah di dalamnya kan? Kisah umpamanya kisah Nabi Hud, kisah Nabi Musa dan seterusnya. Dalam satu surat nih. Berarti sempurnanya itu di mana? Di akhir kisah-kisah itu gitu. Kemudian di kisah-kisah itu juga terdiri apa itu? Terdiri dari apa nih? Satu fakrah ya, satu paragraf ini isinya apa coba? Ayat-ayat, ya kan? Ayat-ayat, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 seterusnya. Nah, setiap ayat ini juga ini mana yang sempurnanya? Setiap ayat mana sempurnanya? Di ujungnya. Alhamdulillah alamin, kita alamin di situ gitu. Berarti kalau kita berhenti di tengah-tengahnya bisa saja nggak sempurna. Nah, para ulama tidak membahas ini, tapi yang dibahas adalah berhenti di tengah-tengah itu. Yang dibahas itu antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Itu yang dibahas oleh para ulama. Jadi tidak membahas per ini nggak dibahas. Yang dibahas para ulama yang dikasih ciri-ciri itu hanya ada satu ayat berikutnya seterusnya per ayat itu. Makanya di setiap ujung ayat itu dikatakan sempurna. Sekalipun sebenarnya mah kisahnya mah nggak sempurna sebenarnya mah kan. Cuma dia ngelihatnya per ayat. Ya, dilihat per ayat maka ayat itu sempurna di sini. Itu per ayat itu. Jadi bukan per kisahnya. Kisahnya mah belum sempurna kayak tadi nih. Kayak Al-Baqarah 1 sampai 5 itu kan karakter orang beriman. Ayat 2 sampai ayat 5 tuh kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma yunfiquna dan seterusnya itu masih ada tuh, baru ulaika al-hudan tuh baru sempurna di situ. Tetapi kalau kita melihat per ayat maka ayat itu sempurna di mana? Ayat 2 di akhir ayatnya tuh, ayat 3 di akhir ayatnya, ayat 4 di akhir ayatnya gitu. Dianggap sempurna. Makanya para ulama mengatakan karena per ayat ini dianggap sempurna, maka boleh berhenti di setiap ujung sekalipun kalau secara ininya ya secara maknanya dia belum sebenarnya ya, tapi diberhenti di situ karena dianggap sempurna setiap ayat itu, maka di setiap ayat nggak ada tanda-tanda ininya, tanda wakofnya kan, ada jim, ada apa, nggak ada di situ, ada tanda-tanya nggak ada. Yang ada tandanya di tengah-tengah tuh, karena di tengah-tengah hijau itu juga dia satu ayat tapi ada sempurna di sini, sempurna lagi gitu, susunan sempurna dijadiin satu gitu dalam satu ayat itu. Hanya saja nanti akan ada apakah sempurnanya benar-benar sempurna atau masih ada kaitan gitu. Makanya di sini tanda wakofnya itu kan ada jim, ada apa nih, ada kola, ada sola ya kemarin itu ya. Kemarin sudah kita sebutkan berhenti di kalimat sempurna itu ada 3 ya, tam, kafi, hasan ya. Tam itu kalau tidak salah kof ya, kalau ini ya, kalau sola hasan kalau tidak salah, kalau kafi jim kalau tidak salah. Ini semuanya berhenti, boleh berhenti dia. Ada la, ini wakofnya wakaf apa nih, tidak berhenti. Cuma di mushaf Madinah ini nggak dipakai lagi, jadi udah dibuang.
Tapi di mushaf Indonesia ada kemungkinan wakaf ini masih ada. Mungkin wakaf ini masih ada. Kenapa di sini dibuang? Hanya ini saja yang dipakai. Tik 3 mim kecil kalau tidak salah ada 5. 1 2 3 4 ada 5. Ini nggak dipakai. Kenapa? Karena kalau ini dikasih di Quran nanti akan banyak. Makanya di kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dianggap sempurna nih. Kenapa? Karena dia sudah satu ayat. Dianggap sempurna. Di mana coba di sini yang tidak sempurna coba? Menjadi alhamdulillah doang. Alhamdulillah, seret. Lillah, tret. Rabbi, let. Kebanyakan nanti nyalamnya. Artinya di semua kalimat yang nggak sempurna di situ, maka dikasihlah umpamanya. Makanya kebanyakan lahnya kita bacanya nggak enak. Makanya isi aja udah dibuang aja lah gitu. Dibuang. Tapi tanda-tanda ini masih digunakan. Di Indonesia nggak, tetap ada inilah kan. Dan tanda-tanda ini yang ada di Quran itu bukan untuk membatasi, bukan untuk membatasi. Tidak kemudian kita hitung ada berapa jim dalam Al-Quran, ada berapa ini dalam Al-Quran, ada berapa ini dalam Al-Quran. Itu bukan untuk membatasi itu. Ini masih terbuka karena ini ijtihad. Boleh jadi ini ulama Saudi di sini naruhnya ditaruh jim. Di ulama yang lain mungkin ditaruhnya kola kali. Di Quran yang lain mungkin ditaruhnya sholat kali. Begitu kan? Ini ijtihad. Tapi kalau namanya ijtihad itu memang ijtihad itu katanya tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain. Dia masing-masing aja. Ulama Saudi punya ilmunya, ya udah silakan. Ini menurut dia saya lah, ya udah. Dia aja buat sendiri gitu, jangan nyalain orang kemudian dibatalkan kalau dia ijtihad orang lain. Tidak boleh, ada masing-masing aja. Gitu. Jadi yang sedang kita bahas di wakaf ibtida itu adalah bukan sempurna per Quran atau per surat atau per cerita ya, per makna, tetapi per ayat. Jadi setiap ujung ayat itu kita katakan sempurna. Sekalipun maknanya enggak sempurna sebenarnya. Kayak tadi itu wal asri, manusia dalam keadaan rugi. Padahal sempurnanya kalau ilah itu baru sempurna dia. Tapi karena berada di buletan, maka berhenti, dianggapnya sempurna. Dan kata Dr. Aiman, kenapa kita boleh di sini? Ini katanya wakaf sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi berhenti setiap buletan nih, di setiap ayat ya. Makanya beliau tidak menyukai bacaan orang yang dibaca semua gitu. Satu surat jadiin satu. Kenapa enggak nyunah? Enggak nyunah. Tapi secara tajwid boleh. Makanya nih, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Seterusnya sampai waladhdallin. Kalau kuat makan secara tajwid boleh. Dengan syarat ujung-ujungnya itu jangan dimatiin. Dilanjutin aja. Jangan dimatiin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi dia nggak nafas-nafas. Nggak boleh. Karena kalau dia nggak nafas namanya saktah. Sedangkan saktah itu ada tempatnya, bukan di situ. Kalau kita mau dilanjutin, semuanya harus dibaca. Ininya tuh. Ujung harus dibaca gitu. Tapi masalahnya Rasul berhenti setiap ayat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nabi berhenti begitu. Makanya katanya berhenti di setiap surat ini atau setiap ayat ini sunnah gitu, katanya sunnah. Sini kan ada di Al-Mamun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kan bulat tuh. Ya. Habis. Tapi ada orang yang baca diulang nih. Sahunal ladzina hum yura'un. Kan bacanya gini, alladzina hum yura'un. Alladzina hum an sholatihim sahunal ladzina hum yura'un. Ya, wal misal ya. Itu berarti dianggapnya dia satu, nggak ada pemisah dianggapnya. Ibarat kayak kita baca di tengah itu. Iya. Ya, dia mungkin punya pendapat lain lagi. Kan ini juga saya lihat juga
ada dua pendapat para ulama. Ada yang dia tidak, kalau belum sempurna katanya, sekalipun ada ayat, ada apa nih, ada bulatan tuh, tetap aja jangan berhenti. Ada yang begitu madhabnya. Kalau ini yang saya sebut tadi, yang katanya sunnah-sunnah itu Dr. Aiman diantara yang bilang. Tapi ada buku yang jadikan referensi juga kita di sini, Mustalahat Tajwid. Dulu dipelajari di Cibeber, Ustaz Sarip pasti tahu kitab itu. Mustalah Tajwid itu dipelajari di Ibtidaiyah kelas 4. Nah, dia kelihatan mazhabnya beda karena dia disusun oleh ulama Indonesia. Tapi pakai bahasa Arab. Masya Allah saya lihat itu ya. Dia tajwidnya pakai bahasa Arab tapi yang nyusun orang Indonesia kalau tidak salah. Ya. Dia mazhabnya kalau belum sempurna sekalipun ayat harus dilewat. Seperti wal asri innal insana fi khusrin illa. Maka menurut dia tidak boleh berhenti khusr, harus berhenti di illa. Kalau mau berhenti di illa atau lanjutin semuanya jadiin satu ayat itunya cara bacanya. Kalau tidak berhenti di illa, kata dia, tidak boleh berhenti di khusr gitu. Kenapa? Karena maknanya belum selesai. Jadi yang tadi sahunal ladzi berarti ikut mazhab yang itu. Ikut mazhab yang itu dia. Tapi kalau melihat artinya, melihat terjemahnya itu makna tepat makna. Iya sebenarnya. Iya. Cuma dia mau ngasih tahu ke kita bahwa itu belum sempurna, kalimat harus satuin. Tapi kalau dikatakan sama Dr. Aiman bahwa setiap ayat itu sunnah, yang jadi masalah sekalipun belum sempurna di situ. Dengan syarat kita jangan kotok aja di situ. Itu kalau kotok itu yang masalah. Masalah kan kita lagi ngaji, ya belum selesai kan? Kecuali nih, wal asr innal insana lafi khusr, Allahu akbar. Nah itu dia tuh salah itu. Dia berhentinya salah dia di situ. Ya kotok itu. Di koto jangan koto. Tapi kalau kita lagi baca masih terus belum berhenti, nggak jadi masalah kan, ada lagi nanti dibaca lagi sama kita. Jadi ada ya. Nanti kita di sini akan kita bahas haram wakaf. Ini saya referensinya buku Tajwid Mustalah Tajwid itu yang kita pelajari di buku di kelas 4 Ibtidaiyah dulu waktu di Cibeber. Saya masukkan ke buku 4 nih. Tapi ternyata yang saya jadikan referensi itu tidak sama pendapatnya dengan Dr. Aiman. Kalau Dr. Aiman kan di per ayat gitu kan. Kalau dia mah enggak. Kalau iladinya hilah harus masukin ke sana begitu. Kayak failul musallin enggak boleh berhenti di situ. Langsung harus alladzina hum salatim sahun. Harus satu biar maknanya pas itu. Tapi semuanya ijtihad dan semuanya juga ingin agar orang membaca itu tidak salah. Jadi para ulama itu berbeda pendapat juga, dia niatnya baik semuanya. Cuma kan beda-beda keilmuannya kan, beda-beda itu. Harusnya kita refernya ke Madinah itu ya, biar semua sama gitu kan. Iya. Saya dulu saya yang belum ngeh itu. Sehingga ada ibu-ibu juga nanya, "Ustaz, ini emang nggak boleh gitu?" Jadi kayak di sana ada dua informasi yang bertabrakan. Kan saya nggak jeli. Jadi setelah kita pelajari baru ini. Ternyata ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang Dr. Aiman itu berhenti boleh di setiap itu gitu. Tapi pendapat yang lain kalau belum sempurna lanjutin aja. Itu. Nah nanti akan ada di sini kita bahas wakaf atau haram wakaf. Bukan wakaf haram tapi haram wakaf gitu. Karena belum sempurna tadi. Seperti haram wakaf itu di ilah, baguslah lanjut aja katanya ilah mah, jangan berhenti. Gitu. Ya. Jadi tadi kembali bahwa pembahasan wakaf ibtida itu yang kita bahas itu di setiap di ayatnya. Di apa nih? Alamin itu. Nah, di sini nih pembahasannya di sini. Jadi satu ayat pembahasannya. Bukan satu ayat ini bukan. Ya bukan satu makna ini bukan. Tapi satu ayat yang kita bahas. Sehingga sekalipun belum sempurna secara makna kita anggap sempurna aja kalau sudah di ayat mah. Jadi itu pengaruh besar terhadap tafsir tadi ya? Pasti dia. Penafsirannya nanti akan beda. Tapi kalau ditafsir biasanya ya dia akan ditafsirkan tidak ada wakaf ibtida kan. Maksudnya kalau tafsir hanya membahas ayatnya saja. Kalau tafsir pasti disatuin, satu mana disatuin sama dia. Karena ada makna juga.
Ciri orang beriman, ciri orang bertakwa di surah Al-Baqarah sampai 5, 1, 2, 3 bisa. Kalau tafsir disatuin dia. Kalau tafsir disatuin. Kalau ini mah cara baca saat itu khawatir salah. Jadi Masya Allah Al-Quran ini dibahas oleh para ulama dari berbagai sisi. Hanya Al-Quran saja coba, kitab suci yang dibahas dari berbagai sisi oleh para ulama. Tafsirnya ada, tajwidnya ada, apanya. Untuk membahas satu Quran ini saja. Belum lagi tafsirnya banyak banget tuh. Ada berapa tafsirnya? Tafsir dari sisi, ada tafsir ilmi namanya, dari sisi ilmu pengetahuan ada dalamnya, tentang kedokteran tentang apa. Ada tafsir dari sisi nahu sorofnya, kayak tafsir Jalalain sebagainya kan. Dilihat dari hadisnya, kayak Ibnu Katsir dan seterusnya. Jadi berbagai sisi para ulama itu membahas Al-Quran. Sepanjang sejarah ini Al-Quran dibahas oleh para ulama tuh dari berapa ratus tahun tuh sampai sekarang masih dikaji. Dan para ulama yang mengkaji Al-Quran itu tidak mendapatkan satupun celah bahwa Al-Quran dari manusia, nggak ada. Bukti dari Allah SWT semua itu. Cuma kan orang kenapa dia ngerobek Al-Quran, memusuhi Quran? Karena nggak paham aja dia. Kayak orang-orang Barat itu, orang Perancis pada ngerobek Quran apa gitu, nggak paham aja. Kalau dia paham susunan katanya aja, Masya Allah. Ya. Saya beberapa kali mengikuti ada ulama dari Irak, namanya Syekh Dr. Fadil Samurai atau siapa namanya ya. Dia ahli di bidang itu. Dia hal-hal yang tidak dibahas oleh kita, dibahas oleh dia itu. Kalimat umpamanya ini ada terjemahannya laut. Kenapa di ayat ini Allah menggunakan kalimat bahar, tapi di ayat yang lain menggunakan kalimat yam, gitu. Sama-sama laut artinya. Ternyata kata-kata itu yang Allah gunakan itu sangat pas dengan kondisinya. Jadi bahar ini untuk kondisi apa, yam untuk kondisi apa gitu. Bahkan kalau Allah menggunakan kalimat bahar, harusnya di kalimat ini yam dipakai, itu salah cara makna. Cara makna itu. Jadi Allah itu sangat tepat sekali meletakkan kata-kata itu tepat secara bahasa. Iya, iya, sangat tepat sekali, Masya Allah itu. Ya kayak pernah dulu ada ahli bahasa namanya Syekh Asma'i, itu hidup pada masa Daulah Abbasiyah kalau tidak salah di Baghdad di Irak. Nah beliau ini ahli lughah, jadi ahli bahasa Arab. Nahu sorofnya itu dia jagonya. Suatu saat dia sedang ngajar, dia menyebut ayat di Al-Maidah ayat 38 kalau tidak salah, tentang orang yang dipotong tangan karena mencuri itu. Nah ketika dia sedang ngajar, dia kan tidak melihat mushaf kan, dia ngajar kan, dia hafid Quran pastinya dia. Ketika dia ngajar itu dia ngasih contoh, salah satu contoh yang sedang dibahas itu di surah Al-Maidah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah. Kata beliau, wallahu ghafurur rahim. Kata beliau itu kan, itu ada muridnya di situ protes muridnya itu. Kata muridnya itu, padahal murid itu orang Badui atau orang bukan orang ini, orang Badui, orang kampung. Kata orang Badui itu, ini yang bilang siapa? Kata Asma itu, ya Allah katanya. Nggak mungkin katanya. Itu Asma dibilang nggak mungkin begitu, marah dia. Dikiranya orang itu nggak percaya sama ayat Al-Quran. Nggak mungkin tanya Allah bilang kayak gitu, kata dia itu. Coba buka mushafnya dibuka katanya. Pas dibuka ternyata Asma salah ujungnya. Ujungnya bukan wallahu ghafurur rahim, tetapi wallahu azizun hakim. Takjub sekali itu, siapa itu? Asma'i. Kamu hafal Quran? Kata Asma'i kan ke muridnya itu. Enggak, kata dia. Terus kamu kenapa bisa nyalahin saya? Karena kata dia di sini Allah itu menjelaskan bukan tentang ampunan, kata dia. Tapi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potong tangannya. Bukan masalah ampunan di situ mah. Tapi masalahnya keadilan, kemudian keperkasaan begitu. Makanya cocoknya ujungnya wallahu aziz. Kemudian hakim, bijaksana. Bukan ghafurur rahim. Jadi antara awalnya itu dengan akhirnya itu, ini sesuai dia. Ini Al-Quran sangat unik sekali. Makanya kalau dipisah-pisahin tuh, alim diganti ke sini, itu nggak akan nyambung tuh. Pasti akan ada yang protes secara bahasa. Cuma kitanya kan nggak ngerti aja tentang bahasa Arab. Ahlinya tuh takjub dengan susunan Quran tuh ahlinya tuh. Kata kita takjub kayak gimana, biasa-biasa aja. Karena kitanya nggak ngerti. Biasa-biasa aja kata kita nggak ngerti.
menghafal misalnya. Kita kan tidak paham bagaimana, tapi kita ngambil contoh dari masjid yang misalnya yang dari Saudi, Syekh Sudais gitu. Maksudnya berhentinya? Iya, berhentinya. Nah, kita ikutin tempat dia berhenti. Iya. Kita ikuti, kita contoh lah. Iya. Nah, itu diperbolehkan atau gimana? Ya kita husnudon kalau dia sudah sah ya berhentinya pasti tepat dia. Iya, nggak jadi masalah karena kita mengikuti orang yang hafid Quran, yang ahli qiraat, yang kita anggap dia sudah bisa gitu. Iya, nggak jadi masalah kalau mau. Iya. Ya tadi itu hak masing-masing. Ijtihad masing-masing, ada ijtihadnya. Tapi kalau dia ulama, ya pasti dia akan paham lah. Yang berhenti sempurna nggak sempurna pasti dia paham. Iya. Tapi sahun nalar itu walaupun kan kalimat sempurna ya, tapi diulang lagi gitu kan. Sekarang yang sempurna itu ada contohnya ya cuma itu. Yang sahun tadi itu contohnya. Iya. Kalau sempurna kan diulang lagi. Iya. Dia sempurnakan fawailul lil musallin alladzina wa salatim sahun alladzina sempurnakan sampai akhir sempurna dari awal disambung langsung ke ayat berikutnya sepertinya tidak masalah. Lain kan dia ngambil ujungnya ya. Udah selesai itu sempurna kan? Ya. Sempurna selesai itu sempurna dibacanya. Tapi diulang lagi dari sahun alladzina. Padahal di situ kan nggak ada kepentingan. Iya, makanya di situ khilafiyahnya. Jadi khilafiyahnya itu menurut satu ulama sempurna setiap ayat. Tapi untuk ulama yang lain belum sempurna di situ. Itu masalahnya bedanya di situ. Iya, ijtihad, khilafiyah. Kalau napas misalnya kan itu kan pendek. Napasnya kan tak sampai. Ya, termasuklah beliau sendiri napasnya sampai. Iya. Tapi kenapa diulang lagi? Berarti gitu dia ngikutin madhab yang belum sempurna tadi. Di sini nanti akan dia pakai ya, pasti dia yang sudah dia pelajari. Nah, seperti punten, coba di buku halaman 91. Akan kita ini salah satu contohnya aja. Ya, di halaman 91 ini referensi saya itu kitab tadi yang saya sampaikan Mustalah Tajwid. Di sini di belakang ada nggak referensinya? Ada nih. Nggak ada. Lupa saya. Oh, ada. Ada, bisa dilihat di ujung aja, di ujung. Tapi nggak dikasih halaman sama saya nih. Yang ada halaman tuh Al-Maraji aja tuh, yang bahasa Arab. Ada kan Al-Maraji? Nah, itu ada di situ di nomor ke-6. Mustalah Tajwid. Nah, ini buku ini kita pelajari di Ibtidaiyah kelas 4 di Cibobar. Sekarang masih mungkin dipelajari karena Cibobar katanya nggak berubah kitabnya. Ustaz Sarip pasti tahu kitab ini kalau dia di Cibobar sejak awal. Ya, saya belajar itu. Al-Hajj Abdullah Umar. Kalau ada Al-Hajj kan orang Indonesia itu. Iya. Tapi ini pakai bahasa Arab ininya. Iya, Abdullah Umar. Al-Hajj Abdullah Umar di situ tertulis. Tapi sisanya ini referensinya yang Arab semua nih saya. Sisanya tapi yang Indonesia ini. Nah, ini yang haram wakaf ini. Yang haram wakaf ini. Ini ijtihad beliau juga nih. Boleh jadi tidak sesuai dengan ulama yang lain. Coba di sini nomor 3 coba, nomor 3. Iya. Ini yang di garis. Ya. Tidak boleh berhenti di sini. Sebenarnya Allah itu fakir kan? Itu masalahnya itu. Jadi artinya nggak jelas. Kemudian lihat yang di garis bawah aja nih. Fa ba'atsallahu ghuraba. Allah mengutus gagak. Masa gagak diutus?
Ini kan tentang Nabi Adam tuh, yang dia anak Nabi Adam yang nggak tahu gimana cara nguburin ya Habil ya, sama Qabil itu. Nggak boleh di sini. Ya Allah ngutus Rasul lah, ya kan? Tapi di sini kalau berhenti di sini artinya salah nantinya. Atau di bawah coba tuh. A'udzubillah astagfirullahaladzim ya. Innallaha tsalits. Sungguhnya Allah itu 3. Itu kan bahaya. Harus dilanjutin. Maka di sini para ulama berpendapat, berijtihad, ini tidak boleh berhenti. Atau nomor 6 tuh. Al-Yahudi yadullah umpamanya. Yahudi itu tangan Allah umpamanya kan. Jadi salah artinya. Kan itu kepanjangan daripada Allah. Ya Allah kan Allah. Iya. Wa malana dan tidak. Wa qalatil yahud. Di sini nggak boleh berhenti di sini. Kenapa? Karena setelahnya kalau berhenti di Yahud dan kita wakaf di sini ibtidanya di Uzair, ini salah artinya. Nantinya Uzair anak Allah. Jadi ini kaitan dengan makna nih, seperti ini nih. Nah, kita di sini kita yang belum tahu kan, karena kita dia tanya tajwid aja, mad wajib, berjaiz, ikhfa dan seterusnya. Karena boleh jadi kita berhenti di mana, mulai di mana itu juga salah, nggak pas. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, orang itu dikatakan tartil kalau apa tuh? Ma'rifatul huruf wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Itu 2 tuh, kata Ali bin Abi Thalib itu. Ya, orang dikatakan tartil kalau dia tajwid hurufnya bagus, cara bacanya kan, ikhfa dan seterusnya. Kemudian wakafnya tahu, itu dia baru tartil. Nah, kita ini karena belum tahu yang ini, berarti belum tartil kita bacanya. Karena boleh jadi kita salah kan, berarti di sini. Iya. Bahkan umpamanya nih, kita berhenti habis nafas, mau ibtidanya di huruf terakhir diambilnya. Umpamanya an'amta alaihim, ta'alaihim ghairi, diambil jadi di huruf itu. Nah, itu lebih acak-acakan lagi itu. Iya, diambil satu huruf digabung dimasukkan ke sana. Itu udah acak-acakan. Iya, baik. Iya, kita balik dulu ya ke tadi yang kita bahas. Jadi seperti itu, makanya penting sekali kita mengetahui wakaf dan ibtida itu. Di halaman berapa tadi itu? Oh iya. Ya, baik, coba lihat di halaman kemarin kita sudah halaman 46, coba lihat, kita mereview lagi. Ya, di sini ada 4 istilah ya. Kalau di sini kayak saya buat wakaf itu yang dibahas tentang al-qat'u, as-saktu, al-waqf. Ada istilah qata', saktah dengan wakaf. Nah, ini penjelasannya ada di sebelah kiri. 4 istilah dalam bab al-qat'u tidak. Ada wakaf, artinya apa wakaf itu? Berhenti nafas. Tapi dalam kondisi kita sedang baca nih, Alhamdulillahirabbil alamin, nafas tuh ya, Ar-Rahmanir Rahim, nafas tuh. Nah, berhenti kita itu namanya wakaf. Tapi ada saktah. Saktah itu dia berhenti nggak nafas. Tapi ini posisinya ada di ayat tertentu nih, semuanya nih. Wa qalu ya waylana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Enggak nafas di situ. Ada 4 tempat dalam Al-Qur'an riwayat hafaz. Iya. Tapi dia tidak ada sakta di tempat yang lain. Seperti tadi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia seolah-olah berhenti di setiap ayat gitu, tapi nggak ada nafasnya. Berarti sakta dong dia itu. Nah, itu salah bacaannya. Kenapa? Karena sakta itu bukan di situ tempatnya. Sakta itu hanya ada di 4 tempat itu saja. Iya. Saya pernah mendengar juga imam, Salah secara tajwid ya? Salah. Nggak boleh begitu dibacanya. Ada juga imam yang baca kadang dicampungin. Saya pernah mendengar imam itu baca surah idza ja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dia wastaghfir innahu.
Kalau mau berhenti wastaghfir, berhenti. Terus innaka kunta tawwaba. Ini mau dilanjut sama dia wastaghfir. Ini ada satu huruf yang dibuang sama dia. Kalau mau dilanjut wastaghfirhu innahu gitu. Ini dibuang satu hurufnya. Saya suka dengar orang tuh ketika membacakan Allah, itu karena nggak dibaca. Nggak bunyikan. Nggak ada itunya, harokatnya cuma hanya aja la ilaha illallah. Jadi ha itu nggak di la ilaha illallah. La ilaha illallah. Punya itu nggak kedengeran, nggak tahu dibaca apa enggak. Gimana contohnya? Misalnya Allah la ilaha kan, Allah la ilaha illallah. Nah itu kan punya harus jelas ya. Kalau ini harus jelas. Ya. Kenapa harus jelas? Ini yang sedang dibaca apa? Quran ini. Iya. Harus jelas semuanya harokatnya. Harus jelas. Kenapa? Karena harokat itu dia akan menunjukkan makna. Karena dia bisa fathah, dia bisa kasrah, bisa dhammah, itu dia ada kaitan dengan makna. Enggak salah-salah itu naruh harokat itu. Dzalikal kitab la raiba fihu, enggak bisa, enggak acak itu enggak bisa kayak gitu. Hanya aja. Dimatiin. Iya. La ilaha jelas. Ya. Kalau secara tajwid la ilaha, secara nahwu ya la ilaha illallah. Enggak boleh dibaca la ilahu juga, enggak boleh dibaca la ilahi juga enggak boleh. Pikir itu tak. Iya. Kita illallah. Ya. La ilaha illallah gitu ya. Tapi kalau itu kan dia bukan Quran ya. Kalau bukan Quran itu, kan dia sedang di luar Quran, jangan jadi masalah. Yang penting maknanya itu kan la ilah, tidak ada ilah kecuali Allah. Dia diwakafkan sama dia berarti. Kalau di luar Quran ya nggak jadi masalah. Iya. Yang penting maknanya nggak asal-asalan, nggak acak-acakan. Kalau itu nggak acak-acakan sih, karena dia wakaf di situ, la ilah wakaf, illallah wakaf juga di situ. Ya. Kalau koto tadi bedanya apa? Kalau koto berhenti, sudah kolazim. Berhenti udah berhenti gitu, bertutup ukurannya. Itu namanya koto. Koto artinya terputus. Ya. Kalau wakaf artinya berhenti. Saktah juga artinya saktah itu diam. Iya. Wakaf arti secara bahasanya berhenti. Saktah artinya diam. Sakata sukut diam. Kemudian koto artinya terputus artinya. Tapi jadi istilah gitu. Jadi wakaf, saktah, koto ini punya definisinya masing-masing. Tapi kalau secara bahasa juga ada artinya tadi itu ya. Kemudian ada ibtida. Ibtida secara bahasa mulai. Mulai apa? Nah di sini mulai membaca setelah dia wakaf, bisa atau koto. Wakaf. Nah lihat yang skema yang bahasa Arab ini yang halaman 40 apa ini? 45 ya? 46. Nah 46. Nah, yang sedang kita bahas tuh yang wakaf tuh. Wakaf itu kan berhenti. Nah berhenti itu tergantung sebabnya apa. Ada wakaf idtiror, terpaksa. Nafasnya masih banyak, terpaksa berhenti gara-gara apa? Bisa batuk. Lagi baca gini, tiba-tiba masuk nyamuk. Nyamuk masuk. Berhenti nggak tuh kira-kira tuh? Berhenti kita. Napasnya masih banyak, cuma nyamuk masuk, kemangapan kitanya terlalu mangap. Saya pernah lagi imam saya baca Al-Fatihah, yung masuk ke dalam. Waduh, kata saya ini. Iya. Nah kayak gitu, gimana tuh berhenti kan? Nyanggerak di sini nih. Nyamuknya kemakan akhirnya. Nggak sengaja. Ada intidhari. Intidhar artinya menunggu. Ini kan tilawah kan banyak tuh riwayat-riwayat kan. Ketika ada satu kata pindah-pindah wadduha menunggu itu namanya intidhar. Tapi kita nggak pakai itu kita mah. Ada ikhtibar. Kalau ikhtibar itu artinya ujian. Karena kan kita kalau Quran kan kadang ada ujiannya, ujian tahfidz dan seterusnya kan. Ketika ada sedang baca diberhentiin sama ustadznya. Ini apa hukumnya? Mau kan berhenti. Nah itu namanya waqaf ikhtibar. Tapi di sini ada waktu waqaf ikhtiar. Kalau ikhtiar mah kita lagi baca, kemudian kita berhenti, itu ikhtiar kita sendiri yang milih berhenti di mana saja. Nah untuk itu ada 4 tuh. 1 tam, kafi, hasan. Tam, kafi, hasan ini kita berhenti di
kalimat sempurna. Cuma nanti sempurna itu sempurna banget apa enggak nih? Sama-sama sempurna secara lafaz artinya boleh berhenti di situ, enggak ngubah arti. Tapi secara makna belum sempurna. Maka di sini ada pemisahan, ada tam, ada kafi, ada hasan. Kemudian satu lagi ada qabih. Qabih itu artinya jelek. Iya, jelek itu artinya enggak boleh berhenti. Nah itu. Ini juga ada di halaman 48. Itu ada waqaf tuh ya, tam, kafi, hasan, qabih. Ini ada apa nih? Ada lambangnya. Sekalipun lambang ini juga masih tidak 100% para ulama ini apa ini setuju. Bukan setuju, sama gitu. Kenapa? Karena di Quran Indonesia ada lambang-lambang to. Pernah lihat nggak? Ada to, ada qaf, ada apa dalam Indonesia. Artinya setiap ulama juga dia punya lambang masing-masing. Kenapa begitu? Kenapa bisa berbeda begitu coba? Karena zaman Nabinya nggak ada. Kenapa zaman Nabi nggak ada? Nggak diperlukan. Kenapa nggak diperlukan? Kan yang baca orang Arab. nggak perlu dan tanda-tanda itu. Cuma sekarang kan Quran menyebar kemana-mana, mau tidak mau orang harus berijtihad. Maka sekarang juga di Quran Indonesia banyak sekali, kalau saya agak kurang ini cocok bacanya. Quran Indonesia kadang ada warna apa gitu kan, ada arti perkatanya, terus di ininya ada yang bahasa Indonesianya, ada apa? Oh jadi ribet mau baca Quran itu. Terus di bawahnya ada tajwidnya lagi, di bawahnya itu. Jadi rame itu. Itu juga ijtihad. Kenapa dibuat begitu? Untuk membantu orang. Ini niatnya baik semua, baik semuanya niatnya. Tapi kalau belajar Quran sih, kalau menurut saya jangan dibiasakan baca Latin itu. Kayak surah Yasin tuh, yang suka ada Yasinan tuh, yang kecil, suka ada Latinnya tuh. Mungkin orang yang tidak baca, yang bisa bisa baca Arab, dia baca yang itunya. Itu bisa salah-salah itu. Kenapa salah-salah? Karena kho nggak ada tajwidnya. Pasti itu. Kayak Al-Baqarah ditulis Al-Baqarah, dia akan baca Baqarah. Di situ akan baca Baqarah dia. Enggak, jadi udah acak-acakan lah mananya itu pasti. Bisa saja lahannya bukan lahan khafi lagi tuh, jali semua tuh. Makanya bagusan jangan pernah baca itu, karena pasti akan salah. Karena ejahan ejahan bahasa Indonesia dengan ejahan Arab berbeda. Kayak sa, kayak zo dengan do. Gimana itu bacanya tuh? Susah. Wong yang belajar saja belum pas-pas gitu kan, apalagi yang hanya baca Latin. Kecil besar. Iya. Iya. Baik, lihat di halaman 49. Waqaf dalam Al-Qur'an, dalam satu surat, dalam satu ayat. Ini saya ada lagi di sini tadi itu di atas tuh. Dalam satu Quran gitu, cuma kita putus saja. Kalau Quran ini ibarat satu badan, ini berarti semuanya kan? Berarti sempurnanya di akhir. Gitu. Tapi di sini enggak ini kan. Dalam satu surat ya, kita buatnya ini aja, mudah gitu. Dalam satu surat, dalam satu ayat. Yang sedang kita bahas mana coba? Yang satu ayat ini yang sedang kita bahas nih. Yang tanda-tandanya ada di dalam ini. Kalau yang satu surat mah nggak ada tanda-tandanya, dia di bulatan itu nggak ada tandanya sama sekali. Nggak ada tandanya. Tapi terkadang kalau di Indonesia ada tanda, dikasih tanda dia di Indonesia itu. Ya kayak mungkin karena mazhabnya mazhab yang lain ya. Kayak umpamanya belum sempurna di surat tadi Al-Maun. Berarti nanti di Al-Musallin dikasih la gitu. Biar orang tidak berhenti di situ. Taruh di ujung. Ya itu juga ijtihad juga. Bisa kan ayat ya. Kalau Dokter Aiman mah pokoknya dia angka aja. Mau sempurna mau nggak secara mana berhenti aja. Alasannya apa? Alasannya itu waqaf sunnah. Itu alasannya gitu. Karena maksud sunnah itu Nabi berhenti di situ katanya gitu. Memang ada dalilnya, Tapi ini juga masuk ke ijtihad. Nah, kita tulis dalam satu surat, dalam satu ayat. Dalam satu surat itu kan dia ada beberapa tema, ya kan? Kita ngafal Quran di metode Al-Azam tuh per tema itu. Dalam satu surat ada beberapa tema. Tapi tema-tema ini juga tidak berada sendiri. Tema-tema ini juga nyambung dengan tema berikutnya, sebenarnya nyambung itu satu kesatuan.
Cuma biar mudah aja untuk membaca. Jadi seperti itu. Jadi ada satu ayat, ada satu surat. Nah, yang sedang kita bahaslah satu ayat. Karena satu surat ya, satu ayat betul. Karena tanda-tanda ini yang qala, yang shola, yang gimana itu adanya di situ. Itu yang dibahas. Baik, halaman 50. 51. Maksudnya di sini sempurna itu dia untuk membuat sebuah kalimat sempurna komponennya dari situ. Tapi tidak mesti tiga-tiganya harus ada. Nggak mesti. Seperti masjid itu bagus. Di situ ada kata kerja nggak? Nggak ada. Dia ada masjid, ada bagus. Itu semuanya isim semua itu. Al masjidu jamilun gitu. Nggak harus ada tiga-tiganya ada di situ. Terkadang hanya dua kata saja isim dengan isim, dia sudah sempurna gitu di situ itu. Jadi sempurna dilihat dari susunannya. Kalau bahasa Indonesia itu apa tuh? Subjek, predikat, seterusnya itu ya susunannya. Itunya sudah ada semua gitu. Saya makan nasi gitu. Kalau saya makan berarti belum sempurna. Karena masih ada nasi itu yang belum diinikan tuh. Kayak gitu. Jadi yang dikatakan sempurna itu jadi subjek, objek, predikatnya ada semua. Gitu. Cuma untuk mengetahui itu perlu belajar lagi misalnya. Boleh jadi kita berhentinya di kalimat saya sudah gitu kan. Berarti kan belum sempurna tuh. Saya berlari itu dua kata sempurna. Itu. Nah, baik kita lihat di halaman berapa ini? 50 nih. Ada dalam satu surat, dalam satu ayat tuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah ini dengan nama Allah. Sempurna enggak? Dengan nama Allah. Bismillah kan? Ya, bisminya. Kalau ini B-nya itu huruf, kalimat huruf nih ya. Ya, ismnya isim, Allahnya ya isim, Ar-Rahman Ar-Rahim juga isim, semuanya isim. Ya. Kalimat sempurna itu dia minimal ada dua kata. Bisa isim dengan isim, bisa fiil dengan isim. Tapi kalau huruf dengan isim nggak bisa. Contohnya nih, fil masjid, di masjid. Paham nggak di masjid? Di masjid, paham nggak? Nggak paham. Kecuali mimbar itu di masjid, baru paham. Tapi tiba-tiba di masjid, padahal dua kata sebenarnya kan ada di, ada masjid sebenarnya. Tapi dia nggak sempurna. Tapi minimal dua kata bisa sempurna. Ini ada penjelasannya ya, di sini di bawah ini. Kalau sempurnanya di akhir ayat, di ayat ke-7 sebenarnya. Kalau kita ngelihat itu. Ada penjelasan di sini ya. Kan juga yang apa ini? Saya buat contoh di surah Al-Baqarah ini yang satu penggalan. Jadi 1-5 informasi tentang ciri orang bertakwa ya. Sempurna gitu. Dan dianggapnya di ujung-ujungnya apa di akhir-akhir ayat ini nih, berarti belum sempurna dianggapnya. Dia sempurna bisa tapi masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Lihat di halaman 52. Ini dalam satu surah, ini banyak penggalannya nih. Saya ngambil contoh surah An-Nazi'at. Di An-Nazi'at ini, wa nazi'ati gharqa itu dia berhenti di ayat ke 14. Mulainya di situ penggalannya. Nanti berhenti di ayat ke 14. Ini tentang kiamat. Tentang kiamat tuh. Nanti dari ayat ke 15 sampai ayat ke 26 itu tentang kisah Nabi Musa. Nanti dari ayat ke sini nih sampai ayat ininya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan seterusnya. Kemudian nanti ayat berikutnya ayat 34. Nah, ini tentang kiamat lagi nih. Nah, kemudian juga
nanti ayat berikutnya masih bertentang kiamat lagi, ayat ke ini. Jadi dalam satu surat itu ada penggalan-penggalan tema-temanya. Tapi sesungguhnya dia ini satu kesatuan. Nggak bisa dipilah-pilah ini, dia satu kesatuan. Artinya antara ayat kedua ayat ke 14, 15 ada kaitan sebenarnya. Cuma untuk memudahkan, terutama menghafal, inti kita menghafalnya per tema-tema itu. Enaknya. Jadi Quran seperti itu. Jadi kalau digabungkan dengan satu Quran, banyak banget tema-temanya sebenarnya dalam Al-Quran itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui gitu ya, agar maknanya bagus. Kita tilawah aja ya, kita cukup dulu ya untuk materi ini. Nanti pekan depan insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Terakhir tilawahnya di halaman 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisa. Qalqalah dibaca. Talaqa. Wa idza talaqtumun nisa. Nunnya bertasdid. Nun bertasdid ditahan. Wa idza talaqtumun nisa fa balaghna ajalahunna. Bisa dipanjangin. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna, seterusnya. Fa balagha. Sinnya dipanjangin. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna. Nah, itu berhenti di situ sebenarnya nggak boleh. Amsikuhunna. Ya, kalau berhenti di hunna, fa amsikuhun. Tapi tadi masuknya ke waqaf terpaksa. Karena nafas habis kan? Waqaf qabih. Waktu qabih sebenarnya qabih dia. Tapi kan terpaksa. Terpaksa itu waqaf terpaksa. Harus sama fa amsikuhun. Baru mulai dari fa amsikuhunna. Ulang lagi ya. Ya. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw jangan panjang-panjang, bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا kepanjangan ya. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله. Nah, sebenarnya sudah sempurna di huzwa. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Udah, sempurna itu. Berhenti di situ. Oh, diulang lagi dari huzwa. Enggak, huzwa berhenti, langsung wadhkuru nikmatallah. Oh. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitab. Kurang tahan. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab. Nah, enggak pas, ibtidanya enggak pas. Mulailah dari wama. Oh, satu nafas itu sampai ya'idzukum bih. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Nah, enggak pas juga di situ mulainya itu. Sebenarnya mah ya, itu ibtidah, namanya ibtidah kan? Ibtidah kan mulai. Nah, kalau mulai di situ maknanya enggak nyambung. Enak langsung
wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Dari situ. Tapi lebih sempurna lagi dari wadhkuru, dari situ sebenarnya. Cuma masalahnya nafas ya. 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 Iya. Wa ma anzalna. Coba dari situ satu nafas kuat enggak? Dari apa? Dari Wadkuru. Dari wadkuru ya? Ya kalau kuat banget sih dari wadhkuru satu nafas. Kalau kuat banget tapi Sama aja lah. iya. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Nah, mimnya ditahan. Oh. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Nah, syai'in yang ditahan. Wattaqullah, ulangi. Wattaqullaha wa'lamu annallaha Ditahan, anna. Guna musyaddadah. Anna ditahan kan? Tahan. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtum Tekan. Talaq. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. Nah, kih itu pakai hak besar. Kih. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. Kepanjangan. إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم أزواجكم وأطهر. أزواجكم azka lakum. Zalika azka lakum. Zalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal walidatu yurdina auladahun. La panjang. Auladahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay. Kamilan ya cukup kalau mau berhenti. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Auladahunna. Kenapa berulang lagi? Udah sebenarnya ya.
liman aroda ayyutim marrodoah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna Pokoknya pendek. wa alal mauludi wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatum Wah, panjang. la tudarra walidatum Pokoknya panjangin. oh iya ya la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwalad Wala mauludun lahu biwaladih. la tudarra walidatum biwaladiha la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludullahu biwaladihi wa alal warisi mislu dzalik fa in aroda fisolan an tarodim min fa in aroda fisolan an tarodim minhuma Raya penengin. fa in aroda fi Danya penengin. Fa in arada fisalan an taradim. fa in aroda fisolan fa in aroda fisolan ang tarodim minhuma wa tasyauring fala junaha alaihima wa in aradtum ang tastardiu auladakum fala junaha Kumfa cepetin. Kumfa wa in aradtum ang tastardiu auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا Azwaj kepanjangan. Azwajai. والذين يتوفون منكم ويتذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة Yatarabasna. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. Lanjutin. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به ditahan. Ikhwah Syafawi. فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة خطأ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به jangan lupa ولا جناح عليكم فيما عرضتم به ditahan ولا جناح عليكم فيما عرض tasdid عرض ولا جناح عليكم فيما عرضتم. Ada tasdid kan? Iya, ditahan. Arrad. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن إلا سرا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا klub ya. وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi kita bisa dipahami, sekalipun hanya sedikit saja terkait masalah atau tidak, karena pembahasannya sangat luas. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar kita. Ternyata berhenti itu nggak sembarangan, intinya gitu ya. Berhenti itu ada ilmunya. Sebagaimana mulai juga ada ilmunya, dimana mulainya nggak salah-salah. Kita tutup, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.